Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham LQ45 dengan kenaikan harga terbaik tahun 2022. Harga naik 53% dalam 4 bulan. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Mimin mau bahas satu saham di indeks LQ45 dengan kenaikan harga tertinggi di tahun 2022. Harga saham perusahaan naik 53,85% selama tahun 2022, khususnya sampai video ini dibuat. Selain itu, perusahaan juga mencetak kenaikan laba yang sangat besar di tahun 2021, di mana naik hingga 100%. Hal spesial lain yang dimiliki saham ini adalah komposisi DER yang rendah, di mana hanya 14%. Dengan kelebihan sebanyak itu, apakah saham ini masih layak dibeli? Nah, karena laporan terbarunya sudah terbit, Mimin mau bahas kinerja triwulan 4 2021 saham ini. Tentu saja akan ada kesimpulan di akhir video dari aspek yang dibahas. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Namun seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Pertama, aset. Inco punya aset 2.472 juta dolar di tahun 2021. Sedangkan di tahun 2020, asetnya berjumlah 2.314 juta dolar. Artinya, aset perusahaan naik 158 juta dolar atau 6,83% dalam 1 tahun terakhir. Sekarang mari kita bahas lebih detail. Dari total aset 2.472 juta dolar, perusahaan punya aset tetap sebanyak 1.518 juta dolar. Artinya 61,41% aset perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 39 juta dolar atau 2,64%. Selain aset tetap, ada juga kas dan setara kas. Dari total aset 2.472 juta dolar, perusahaan punya kas dan setara kas sebanyak 508 juta dolar. Artinya, komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam aset perusahaan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 120 juta dolar atau 30,93%. Kedua, liabilitas. Inco punya liabilitas 318 juta dolar sampai triwulan 4 2021. Sedangkan di tahun 2020, liabilitasnya berjumlah 294 juta dolar. Artinya, hutang perusahaan naik 24 juta dolar atau 8,16% dalam 1 tahun terakhir. Nah, dari total liabilitas 318 juta dolar, perusahaan punya utang usaha pihak ketiga sebanyak 122 juta dolar. Artinya, 38,36% hutang perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 10 juta dolar atau 8,93%. Selain utang usaha pihak ketiga, ada juga liabilitas pajak tangguhan. Dari total liabilitas 318 juta dolar, perusahaan punya liabilitas pajak tangguhan sebanyak 42 juta dolar. Artinya, komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam liabilitas perusahaan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 8 juta dolar atau 16%. Ketiga, ekuitas. Inco punya ekuitas 2.154 juta dolar sampai triwulan 4 2021. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 2.020 juta dolar, berarti ekuitas perusahaan naik 134 juta dolar atau 6,63%. Nah, dari total ekuitas 2.154 juta dolar, perusahaan punya saldo laba belum dicadangkan sebanyak 1.712 juta dolar. Artinya 79,48% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 134 juta dolar atau 8,49%. Keempat, pendapatan. Inco punya pendapatan 953 juta dolar sampai triwulan 4 2021. Sedangkan di tahun 2020, pendapatannya berjumlah 764 juta dolar. Berarti pendapatan perusahaan naik 189 juta dolar atau 24,74% dalam 1 tahun terakhir. Kelima, biaya pokok. Inco punya biaya pokok penjualan sebanyak 717 juta dolar. Sedangkan di tahun 2020, biayanya berjumlah 640 juta dolar. Berarti biaya pokok naik 77 juta dolar atau 12,03% dalam 1 tahun terakhir. Keenam, laba. Inco mampu menghasilkan laba sebanyak 165,79 juta dolar. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 82,81 juta dolar,
Berarti laba perusahaan naik 82,98 juta dolar atau 100,21% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. Inco punya ROE 7,70% dengan NPM 17,39%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 14,78%. Rasio keuangan Inco terlihat baik hingga akhir tahun 2021. Selain itu, hal yang spesial dari saham ini adalah angka DER yang hanya 14%. Artinya, perusahaan ini punya total utang yang sangat rendah jika dibandingkan dengan ekuitasnya. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 30,23 kali dan PBV 2,33 kali. Valuasi saham Inco sebenarnya sudah cukup tinggi. Hal itu tentu saja disebabkan karena harga saham Inco yang naik signifikan di tahun 2022. Bahkan dari semua saham di indeks LQ45, Inco menjadi saham dengan kenaikan harga terbesar. Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya. 1. Kenaikan total aset berasal dari bertambahnya saldo kas dan setara kas. 2. Peningkatan liabilitas berasal dari utang usaha pihak ketiga. 3. Ekuitas bertumbuh karena ada peningkatan saldo laba. 4. Pencapaian laba bisa naik 100% karena pendapatan yang tumbuh sebanyak 189 juta dolar. 5. Rasio keuangan perusahaan ini cukup memuaskan. 6. Valuasi PER dan PBV sudah tinggi dan tidak lagi bisa dikatakan murah. Demikian analisa singkat saham Inco berdasarkan laporan keuangan triwulan 4 2021. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Thank you.